Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 yang soleh-soleha. Kembali berjumpa pada pembelajaran hari ini. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat belajarnya. Hari ini kita akan belajar IPS pada buku tema 2. Namun, bagi kalian yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Ibu. Sebelum belajar, ayo kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Amin. Alhamdulillah, pada pembelajaran hari ini kita sudah masuk ke tema 2 dan kali ini kita akan membahas IPS, yaitu tentang makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti yang kalian ketahui bahwa setiap tahunnya pada bulan Agustus ada salah satu hari, yaitu pada tanggal yang sama, dijadikan sebagai hari libur nasional. Ada yang tahu tanggal berapa? Benar, yaitu pada tanggal 17 Agustus. Kenapa ya pada tanggal 17 Agustus dijadikan hari libur nasional? Ya, karena beberapa puluh tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun tentunya perlu kalian ketahui bahwa sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Indonesia telah melalui banyak perjuangan dan peristiwa penting. Yuk kita simak sejarah singkat perjuangan bangsa Indonesia sebelum memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Di sini bisa sama-sama kita lihat pada layar, ada masa penjajahan yang terjadi di Indonesia. Ada tahun-tahun ya, di mana dimulainya penjajahan Indonesia. Di sini bisa sama-sama kita lihat, yaitu pada tahun 1509, ya, Portugis tiba di Malaka. Saat itu mereka memang mempunyai misi ya, yaitu selain mencari rempah-rempah atau menguasai rempah-rempah, mereka juga ingin menguasai gitu. Jadi tadinya mencari, tapi lambat laun menguasai, ingin memiliki sepenuhnya, dan juga selain itu misinya adalah penyebaran agama. Jadi 3G atau 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Nah, jadi ada emas, kejayaan, dan penyebaran agama. Dan pada tahun 1511, akhirnya mereka berhasil menguasai Malaka dalam pimpinan Alfonso. Ya, penjajahan Portugis itu berlangsung sampai pada tahun 1602, yaitu ketika Belanda mulai memasuki Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Dan akhirnya pada saat itu Portugis pun mundur gitu ya, melepaskan Indonesia. Dan mulailah pada tahun itu Indonesia menjadi kekuasaan Belanda. Nah, saat itu ya mulai terbentuk yang namanya Kongsi Dagang atau FOC. Namun selama waktu itu juga ketika masih terbentuk FOC ini, ternyata mereka juga sedang terjadi perang.
di negaranya, yaitu dengan Perancis. Dan ternyata hasilnya Perancis menang. Gitu. Sehingga pada tahun 1795 akhirnya secara tidak langsung Indonesia menjadi daerah kekuasaan Perancis. Karena itu tadi, Belanda dikalahkan Perancis, Belanda diduduki oleh Perancis, dan otomatis Indonesia pun menjadi kekuasaan Perancis. Nah, kekuasaan Perancis ini berlangsung sampai tahun 1811, yaitu saat itu ada perjanjian kapitulasi Tuntang, di mana pada saat itu Perancis kalah dari Inggris dan akhirnya menyerahkan daerah Indonesia untuk menjadi daerah kekuasaan negara Inggris. Kekuasaan Inggris atau masa penjajahan Inggris ini berlangsung 5 tahun ya, yaitu dari 1811 sampai dengan 1816, di mana akhirnya lambat laun adanya kerjasama gitu, dengan negara Belanda ya saat itu, dengan syarat Belanda ingin Indonesia kembali menjadi daerah kekuasaannya. Dan akhirnya Inggrisnya menyerahkan lagi Indonesia ke daerah kekuasaan Belanda. Jadi di sini memang Belanda ya yang paling lama dalam menjajah Indonesia, yaitu sebanyak 350 tahun nih Indonesia di bawah penjajahan Belanda. Ketika FOC dibubarkan, bukannya malah semakin membaik ya, ketika itu malah semakin parah kondisinya karena adanya sistem kerja paksa, tanam paksa. Nah, masa penjajahan Belanda ini berakhir ketika ada Jepang ya datang, itu pada perjanjian Kalijati, dan mulailah Jepang menguasai Indonesia. Namun ternyata ketika terjadi Perang Dunia Kedua pada saat itu juga, Jepang akhirnya menyerah pada tanggal 14 Agustus 1945 setelah terjadi dua peristiwa yang sangat mengejutkan bagi negara Jepang, yaitu dibomnya kota Nagasaki dan Hiroshima pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus. Dan makanya akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu. Ini adalah masa-masa penjajahan ya. Jadi kita ada beberapa negara yang telah menjajah bangsa Indonesia kita ini. Selanjutnya bisa kalian lihat ya, di sini ada Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu isinya tentang peristiwa penting menjelang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ini. Ya, tadi sudah disinggung ya, bahwa pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus terjadi peristiwa yang mengejutkan Jepang, yaitu dibomnya kota Hiroshima, kota Nagasaki, dan Hiroshima. Sehingga akhirnya mereka sudah merasa kekalahan gitu ya, dan mereka ingin menyerah. Nah, berita kekalahan ini, kekalahan Jepang, itu terdengar oleh tokoh ya, yaitu Sultan Syahrir, melalui siaran radio luar negeri yang memang pada waktu itu dilarang. Berita ini didengar pada tanggal 10 Agustus 1945. Mendengar berita kekalahan ini, Sultan Syahrir tidak melewatkan kesempatan itu ya, sehingga menghubungi Chairil Anwar dan kemudian meneruskan berita tersebut kepada para pemuda.
Karena sudah terdengar nih berita kekalahan Jepang, maka mereka ingin mengambil kesempatan ini gitu ya, untuk memerdekakan negara Indonesia. Maka dihubungilah semua tokoh-tokoh pemuda. Dan akhirnya para pemuda pun kemudian mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saat itu Insinyur Soekarno baru pulang dari Dalat. Di Dalat itu juga memang sudah ada rencana dari Jepang bahwa Jepang akan memerdekakan negara Indonesia. Namun pada rencana tersebut Indonesia akan dimerdekakan pada tanggal 24 Agustus. Nah, mendengar desakan dari para pemuda nih, Soekarno saat itu masih menolak. Jadi saat itu Soekarno dan Hatta menolak karena mereka masih percaya, beliau masih percaya bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus. Karena Soekarno dan Hatta menolak, akhirnya para pemuda menjadi kecewa. Dan akhirnya pada dini hari, yaitu pada pagi hari ya, tanggal 16 Agustus, para pemuda kemudian berinisiatif untuk menculik Soekarno beserta istri dan anaknya Fatmawati dan Guntur dan juga Hatta ke Rengas Dengklok. Jadi mereka menculik dibawa ke Rengas Dengklok. Tujuannya apa penculikan ini? Yaitu untuk meyakinkan agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan selain itu juga tujuannya selain meyakinkan juga menjauhkan dari pengaruh Jepang. Akhirnya setelah itu kesepakatan terjadi, namun tentunya Soekarno masih ingin meyakinkan berita itu benar atau tidak. Akhirnya pada malam harinya setelah pulang dari Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta dan akhirnya bertemu dengan Jenderal Yamamoto. Ternyata setelah diyakini bahwa memang situasinya yaitu Jepang kalah dan tidak memungkinkan nih bahwa kemerdekaan akan ditepati janjinya pada tanggal 24 Agustus itu, akhirnya Soekarno memutuskan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan setelah diyakini nih situasinya memungkinkan untuk membacakan teks proklamasi, maka Soekarno pada malam itu juga langsung mengadakan rapat dan menyiapkan teks proklamasinya. Nah, rapat itu terjadi di rumah Laksamana Maeda. Ya, walaupun memang Laksamana Maeda ini jenderal tentara Jepang, tapi jenderal ini bersimpati kepada bangsa Indonesia. Akhirnya Soekarno bersama tokoh perjuangan lain menulis naskah proklamasi ini. Nah, kata proklamasi itu merupakan sumbangan dari pemikiran Soekarno. Dan pada kalimat pertamanya itu merupakan sumbangan dari pemikiran Ahmad Subarjo. Dan kalimat terakhir merupakan sumbangan dari pemikiran Hatta. Setelah diolah, teks itu jadi, kemudian diberikan nih saran dan sedikit perubahan oleh Soekarni. Dan ketika sudah fix teksnya, lalu teks tersebut diketik oleh Sayuti Malik. Dan terakhir juga setelah jadi, Soekarni memberi usulan agar naskah ini sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dan akhirnya pada jam 4.30 konsep naskah proklamasi pun selesai disusun. Ya, kalau pada gambar kalian bisa lihat ya. Ini pertama tulisan Soekarno, ya, Insinyur Soekarno, tulisan tangannya. Lalu di bawahnya ini yang setelah diketik oleh Sayuti Malik. Dan akhirnya dibacakan nih, ini proses pembacaan atau proklamasi kemerdekaan Indonesia
pada jam 10 di Jalan Pegangsaan Timur. Ini pembacaannya. Dan akhirnya juga dikibarkan bendera merah putih ya. Yang saat itu bendera merah putihnya itu dijahit oleh Fatmawati, yaitu istri Insinyur Soekarno. Yaitu tadi peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang perlu kita ketahui. Nah, pembacaan proklamasi ini ternyata memberikan makna ya yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Yaitu diantaranya yang pertama sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Ya, setelah tadi kita simak secara singkatnya, memang penjajahan ya berlangsung lama di Indonesia, penjajahan, dan inilah puncak perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ingin menjadi bangsa yang merdeka atau lahirnya NKRI, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang kedua merupakan pengakuan kepada dunia luar, ya. Dengan adanya proklamasi kemerdekaan ini otomatis mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia telah merdeka menjadi negara yang mandiri. Dan tentunya juga menaikkan martabat bangsa ya. Yang keempat merupakan perjuangan sebagai negara baru, yaitu negara yang merdeka, maka mereka mulai berjuang untuk menjadi bangsa yang mandiri. Dan ini juga merupakan tonggak sejarah negara Indonesia. Jadi awal mula sejarah Indonesia merdeka. Dan yang terakhir juga landasan untuk bersikap terhadap dunia. Inilah dia makna proklamasi kemerdekaan. Ya, dari tadi kita telah menyimak ya, terutama peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan atau menjelang proklamasi kemerdekaan. Kita bisa mengetahui ya bahwa banyak tokoh-tokoh yang terlibat ya. Di antaranya berikut ini beberapa tokoh yang terlibat. Yang pertama tentunya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Ya, beliau ini sebagai tokoh ya yang menandatangani proklamasi kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia dan juga dikenal sebagai Bapak Proklamator karena mereka atau beliaulah ya, yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini, yang membacakan teks proklamasi ini. Lalu yang kedua tokohnya juga ada Ahmad Subarjo, salah satu golongan tua ya, yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi. Itu tadi juga sudah kita lihat sama-sama ikut berperan menyusun konsep teks proklamasi, yaitu kalimat pertama ya. Itu sumbangan pemikiran dari Ahmad Subarjo. Lalu di sini juga ada tokoh Laksamana Tadasi Maeda. Ya, Laksamana Tadasi Maeda ini berperan membantu persiapan proklamasi dengan mengizinkan rumahnya untuk kegiatan penting proklamasi, yaitu persiapannya. Jadi rapatnya akhirnya di rumah Laksamana Tadasi Maeda. Selanjutnya juga ada ini tokoh Soekarni. Ya, Soekarni yang mengusulkan agar teks proklamasi ini ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, tadi juga sudah dijelaskan ada bendera merah putih yang dikibarkan dan yang menjahit ini adalah Fatmawati. Jadi bendera Sang Saka merah putih dijahit oleh Fatmawati. Lalu di sini juga ada Sayuti Melik yang mengetik teks proklamasinya ya. Setelah jadi, tulisan tangannya dirapikan dengan diketik oleh Sayuti Melik. Ya, inilah beberapa tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan RI. Ada lagi tadi ya yang terdapat dalam peristiwa menjelang proklamasi ini, yaitu ada Sultan Syahrir tadi ya. Tuh. Nah, setelah kita menyimak sejarah singkat tersebut ya,
mulai dari masa penjajahan sampai peristiwa proklamasi kemerdekaan, kita tentunya menjadi tahu bahwa Indonesia merdeka tidak semata-mata dari hasil perjuangan para pahlawan kita, tetapi juga merupakan berkah dan rahmat dari Allah yang Maha Esa. Sehingga kita sebagai generasi yang hidup di zaman ini, harusnya kita patut bersyukur atas berkat rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, yang diberikan oleh Allah yang Maha Esa ini. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menjaga persatuan dan kesatuan agar tidak terjadi perpecahan. Nah, berikut ini merupakan bentuk rasa syukur kita dengan mewujudkan makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita lihat ya sama-sama di sini ada di lingkungan rumah. Contohnya dengan menerapkan sikap persatuan dan kesatuan dengan sesama anggota keluarga. Jadi saling bekerja sama, misalnya seperti itu, saling membantu ya, tidak bertengkar. Ya, lalu di lingkungan sekolah. Makna proklamasi ini bisa kita wujudkan dengan cara belajar sungguh-sungguh. Kenapa belajar sungguh-sungguh dalam mengisi kemerdekaan bangsa? Karena memang ini tugas kita sebagai pelajar. Jadi agar kita tidak terjajah lagi, maka kita harus rajin semangat belajarnya. Kalau kita malas belajarnya, maka kita bisa terjajah lagi gitu ya. Secara tidak langsung, walau memang bukan melalui senjata. Nah, jadi kita bisa dijajah lagi nih kalau kita tidak rajin belajarnya. Nah, karena generasi yang malas otomatis mudah dibohongi, misalnya seperti itu. Lalu bisa terjajah ya dari teknologi ya yang menyebabkan malas belajarnya gitu ya. Gitu. Jadi kita memang harus mewujudkan atau mengisi kemerdekaan bangsa ini terutama dengan belajar yang sungguh-sungguh. Jadi tidak hanya di lingkungan sekolah sebenarnya ya belajar sungguh-sungguh juga, tetapi di lingkungan rumah juga kita harus belajar sungguh-sungguh. Lalu di lingkungan masyarakat, wujudnya bisa kita terapkan ya dengan mempererat persaudaraan dalam suasana kekeluargaan. Misalnya dengan mengikuti kerja bakti, gotong royong, lalu ada musyawarah, kita tidak boleh egois ya. Tapi kita harus mementingkan kepentingan bersama, jadi mengedepankan kepentingan bersama. Dan tentunya masih banyak lagi ya contoh kegiatan yang bermanfaat dalam mengisi kemerdekaan bangsa ini. Yang tentunya sebagai rasa syukur kita karena kita berada di zaman yang telah merdeka ini. Ya, alhamdulillah selesai sudah paparan materi dari Ibu hari ini. Tentunya kalian bisa melengkapinya, menambah wawasan kalian dengan banyak membaca buku mengenai pembelajaran atau materi hari ini. Tentunya kalian yang banyak membaca tidak akan rugi karena menambah wawasan kalian dan itu tentunya juga menjadi manfaat bagi diri kalian sendiri. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat, rajin belajar, raih prestasi, jadi anak hebat, sukses di dunia dan akhirat. Bismillah, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.